Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka, Mas Vicky. Baik, kami awali. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. masyarakat, khususnya pemirsa Jakwir dimanapun berada, gelibet kalau ya Pak, saking semangatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di Pokemon yang ke berapa Pak? 15. Tentunya Episode kali ini 15. kita kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat spektakuler. Siapa Pak? Namanya adalah Mas Daud. Mas Daud. Dia adalah alumni dari program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ada cerita-cerita apa ini dari Mas Daud? Nah, karena dia alumni tentu punya gelar, Fik. Iya. Gelarnya itu adalah SPD, Sarjana Pendidikan. Nah, nanti cerita tentang perjalanan kehidupannya Mas Daud selaku alumni ya, alumni dari program studi PGSD. Nah, nanti akan dikupas pertama oleh Mas Vicky ya, Vicky ya. Iya dong. Dikupas seperti buah Vicky. Agar kita bisa mendapatkan beberapa informasi tentunya yang menarik untuk teman-teman simak pada kesempatan kali ini. Untuk para Jakwir, Jakwir Pokemon. Nah, kita punya panggilan khusus untuk pemirsa Pokemon. Kalau kita pacaran biasanya kan ada panggilan khususnya kayak kalau sekarang itu malah aneh-aneh Pak. Ada Beb. Oh bukan. Bukan. Sekarang itu seng Pak. Oh seng. Apa itu? Seng. Itu kayak terjemahan dari sayang. Oh, apa nanti panggilannya? Seng. Seng. Iya. Saya malah baru tahu ya. Iya. Nggak usah lama-lama, Fik. Betul. Langsung saja kita sambut. Ini dia Mas Daud. Plus. Baik, kita lanjutkan. Selamat datang Mas Daud. Selamat datang di channel Pokemon. Pokemon itu akronim dari Pokokemoni. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan Mas Daudin, Sarjana Pendidikan, gitu ya Mas? Oke. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa Jakwir dimanapun berada, kita akan berbicara banyak hal, tentunya berkaitan dengan ada histori Mas Daud yang tentunya kali ini akan mungkin diceritakan khusus hanya di Pokemon. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan menyaksikan beberapa ya informasi penting. Ini tentunya bagi yang ke depan ingin mendaftar CPNS ataupun yang ingin melanjutkan kuliah, akan diberikan tips dan trik caranya agar bisa menggapai kesuksesan dalam dunia pendidikan. Langsung saja mungkin Mas Daud, tentunya ini luar biasa, Pokemon kedatangan alumni pendidikan guru sekolah dasar. Ini mahasiswa PGSD wajib nonton ya Mas Daud ya? Wajib sekali. Wajib sekali. Nah, bisa sedikit cerita nih Mas Daud berkaitan dulu Mas Daud masuk di Universitas Muhadi Setiabudi tahun berapa kalau boleh tahu? Kebetulan saya masuk tuh tahun 2017, tapi sebelumnya itu saya lulus SMA kan tahun 2015. Cuman saya istirahat 2 tahun, sebenarnya nggak istirahat. Awalnya itu kuliah di Universitas Negeri Malang, 1 semester, ngambilnya itu jurusan informatika. Oh. Nah setelah itu ya karena mungkin masih muda ya, masih labil pikirannya. Ada teman-teman yang ngajakin, yuk kerja aja kayak gitu. Oh iya. Akhirnya les lah yang namanya kursus bahasa Korea. Waduh. Oh iya. Yang harusnya buat kuliah ternyata uang SPP saya alokasikan buat daftar di LPK. Iya luar biasa. Orang tua nggak tahu tuh. Kerja bagus. Akhirnya masuk ke LPK. Sambil menunggu ternyata tidak ada informasi lebih lanjutnya. Ya udahlah, saya keluar lagi dari LPK ya keluar. Tapi sebenarnya informasinya tahun 2017 itu sudah berangkat. Ternyata orang tua nggak mengizinkan. Karena nggak tahu sih asal mulanya. Gitu. Tiba-tiba dapat informasi busur berangkat, orang tua nggak mengizinkan. Ya udahlah, akhirnya break 1 tahun. 2017 baru daftar di umum.
Ya lika-likunya seperti itu. Iya, jadi tadi ada beberapa skema tadi. Mas Daud memang luar biasa. Berarti sudah mencicipi kuliah di negeri ya, Mas Daud? Alhamdulillah sudah. Jadi ya mahasiswa swasta rasa negeri. Ya, Oke, kalau boleh tahu Mas Daud sekarang berarti mengajar begitu ya Mas Daud? ya sekarang kegiatannya itu ngajar di SD Negeri Kubu 2. Jadi teman-teman Jakwir Pokemon jangan khawatir kalau misalkan lulusan prodi PGSD Umus itu ya banyak dari alumni kita ya. Banyak sekali. Terutama Mas Daud ini yang sudah mengajar teman-teman. Boleh sedikit diceritakan Mas Daud setelah tadi ada perjalanan ya mendaftar, kemudian kuliah. Nah, saya kira Mas Daud ini juga di kampus ternyata setelah saya buka biodatanya di internet itu pernah menjadi aktivis ya, salah satunya mungkin di Palang Merah begitu ya, Ya. Mas Daud ya. Memang kebetulan untuk kegiatan di kampus tuh alhamdulillah semester 1 tahun 2017 saya direkrut di PMI. Jadi PMI. Anggota KSR. Nah, kebetulan dari PMI juga mengamanati untuk di setiap kampus itu ngebikin yang namanya UKM. Oh iya, betul. Nah, dengan sendirinya saya beserta dengan teman-teman, yuk bikinlah UKM yang namanya KSR. Oh, berarti pelopor ya termasuk. Saya yang ngebikin KSR. Oh, ini teman-teman KSR. Ini ternyata pelopor awal adanya UKM KSR. Ternyata Mas Daud, begitu ya Mas Daud ya. Awalnya itu berapa orang kalau boleh tahu? Awalnya itu saya ngajak itu cuma 5 orang. Saya kebetulan semuanya anak FKIP. Oh. Dari PBSI sama PGSD. Pelopornya itu bener-bener dari FKIP, bukan dari fakultas lain. Padahalnya kan kita punya yang namanya fakultas kesehatan. Iya. Tapi alhamdulillah pelopor yang dari itu dari FKIP. Saya sama Mas Anjam. Oh, Mas Anjam. Kita berdua kolaborasi, yuk ngajak teman-teman untuk ngebikin yang namanya UKM KSR. Pertama kali itu jumlahnya cuma 5, terus kemudian mendekati diklat ada 18. Nah, dan semua itu sudah kebantu sama fakultas yang lain. Kita ajak tuh dari manajemen, kemudian dari gizi, terus kemudian dari teknik, semuanya ada. Sebagai bakal untuk kedepannya. Jadinya kita punya generasi selanjutnya. Jadi nggak cuma di RFKIP nih, tapi semuanya kalau bisa. Iya, gitu. Meluas. Dan alhamdulillah angkatan kedua itu angkatan yang terbanyak itu 60 anggota. Luar biasa. Itu ketuanya namanya itu Asmi. Nah, Mas Asmi, ya. Mbak Asmi. Mbak Asmi tadi. Asmi dari teknik sipil itu. Iya. Nanti nonton Mbak Asmi ya. Tadi sudah diceritakan dulu. Nah, dari situ ya alhamdulillah berdiri. Lambat laut kebetulan juga saya aktif di Himpronya PGSD. Saya sebagai wakil ketua Himpro. Oh. Ketuanya itu namanya Mas Hasbi waktu itu. Mas Hasbi. Iya. Oh iya, Mas Hasbi. Nah, ketua BEM-nya dulu namanya itu yang dari PBSI. Mas siapa ya? Saya lupa tuh. Berarti kalau di Himpro PGSD sendiri, Mas Daud ini angkatan keberapa? Saya lupa tuh masalah angkatan. Cuman tapi udah ada sebelumnya ya seperti itu. Sebelumnya itu belum ada. Oh, belum jadi ada. Pas itu, berarti awal juga. Awal, iya. Waduh, ini babat alas yang kedua. Bukan kita ngebikin yang namanya gubernur BEM aja waktu itu tahun 2000. Karena ada tragedi tahun 2017, kita punya tragedi kelam kali ya. Oh iya. Nah, salah satunya kita yang sudah dikorban. Dari situ kita evaluasi, ya udah kita bikin yang baru lagi deh kayak gitu. Kita maksudnya putus dari yang dulu-dulu biar nggak seperti itu terulang kembali kayak gitu. Nah, kita bikin yang namanya Himpro, dulu namanya dulu namanya Himpro, sekarang namanya Hima. Yang dulu-dulu itu namanya Himpro. Tapi tahun 2017 kita bikin yang namanya Hima. Himpunan Mahasiswa PGSD. Oke, gitu teman-teman. Jadi ternyata aktif juga ini juga menjadi kesempatan ya Mas Daud. Jadi bukan hanya kita belajar di ruang kelas seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita belajar di ruang kelas itu sebenarnya semuanya bisa. Cuman pengalaman yang paling banyak sebenarnya di luar. Terutama untuk kegiatan ekskul Mas. Jadi kalau kita mau belajar dapetin materi, sebenarnya kan kita punya banyak yang namanya akses, terutama di internet. Nggak perlu kita dosen kan, sebenarnya kita kalau logikanya kan seperti itu. Nggak perlu dosen kok.
kita bisa cari yang namanya Mbak Google, bahkan lebih pintar daripada dosen kita. Iya. Kan seperti itu. Cuman kalau kita mau mencari pengalaman, ya udah di luar, terutama dari UKM itu. Gitu teman-teman semua cakwir. Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri kita bisa berkembang di dalam kelas kemudian mendengarkan gitu ya. Nah, Tapi kita juga harus bisa mencari segala informasi melalui relasi juga bisa seperti Nah. itu ya, Mas. mungkin itu juga salah satu kunci sukses sebenarnya bukan dari kita ya, Heeh. tapi ada 50% dari teman. Oh. Nah, syarat untuk Iya, mendapatkan iya, teman iya. kan gitu. Ya, kita harus aktif di UKM, Nah. kenal si A, kenal si B. Akhirnya nih kita mencari pekerjaan sekarang aja, ya. Itu kalau nggak dari teman, mau dari siapa lagi? Oh, iya, Nah, iya. makanya ayolah mahasiswa itu jangan sekedar hanya kita belajar di kelas, tapi coba kembangkan diri kita melalui UKM-UKM. Kayak gitu. Kita kan di UMUS tuh banyak ya UKM ya. Betul. Saya hitung aja waktu angkatan saya itu hampir sekitar 18 UKM. Waduh, luar biasa. Baik di olahraga, kemudian di himpronya ataupun di himanya, ada BEM-nya juga. Ormawanya Cobalah, ya. ya di ormawanya tuh masukin deh. Kita dapat ilmu dari situ juga lebih kayaknya untuk mendapetin pengalaman itu dari situ. Kayak gitu. Dari pengalaman itu kita coba untuk mencari pekerjaan itu lebih mudah. Oke, saya potong dulu nih Mas Daud. Jadi berkaitan dengan tadi berbicara pekerjaan. Nah, kemarin dapat berita nih bahwa Mas Daud ini ternyata sudah mendapatkan SKP3K, teman-teman. Tepuk tangan dulu Mas Daud. Jadi kemarin sudah mendapatkan SK seperti itu, Mas. Kalau boleh tahu setelah tadi kita mendengarkan historinya di organisasi, kemudian setelah lulus tadi sudah mendapat SK. Awalnya itu kenapa Mas Daud? Kok bisa secepat itu? Nah, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, rezekinya begitu gampang sekali, Mas. Jadi saya itu dulu lulus tahun 2021, kebetulan saya lulus dari PGSD. Tapi untuk rezeki saya ternyata saya ditarik sama dekan teknik untuk kerjasama di CV-nya beliau. Nah, dari situ akhirnya saya pengen daripada di CV mending saya pengen ngembangin diri kayak gitu. Masuklah sesuai dengan profesi saya yaitu guru. Masuk ke SD Negeri Kupu 2. Alhamdulillah saya diterima di situ tahun 2022. Nah, jelang 1 tahun saya mengabdikan diri, ternyata 2023 ternyata ada kesempatan pendaftaran P3K. Wah, Nah, alhamdulillah saya masuk ke 3, maksudnya kloter 3, artinya P3. Kan pada waktu itu ada gelombang P1, P2, P3 sama P4. Nah, untuk P1 itu yang notabene sudah ngabdi lebih lama. Oh iya, ya, di sekolah itu ya. diprioritaskan itu. Nah, kemudian yang P2 itu yang gelarnya sudah serdik. Oh, sertifikat pendidik. Ya, sudah punya serdik, maka guru tersebut kalau daftar P3K sudah masuk ke P2. Nah, kebetulan saya itu P3. Nah, P3 itu yang sudah ngabdi di sekolahan, alhamdulillah. Saya sudah terdaftar di Dapodik itu tahun 2022. Nah, yang untuk P4 itu yang belum masuk Dapodik. Jadi semua guru itu bisa masuk kayak gitu. Untuk daftar P3K. Nah, alhamdulillah tahun 2024 kemarin bulan Mei saya menerima SKP3K. Luar biasa. Cukup berjuang 1,5 tahun. Widih. Dan alhamdulillah itu luar biasa. Berkat apa? Ya tadi, berkat kita aktif di manapun. Intinya kuncinya seperti itu. Nah, jadi Mas Daud ini termasuknya tadi kalau kita kayak bicara di dunia sepak bola, pemain debutan namun masuk ke tim inti seperti itu. Itu ya Mas Daud. Jadi dipercaya oleh pemerintah untuk bisa mengajar dan tadi imbalannya. Dan tadi di samping itu juga di belakangnya ternyata Mas Daud ini juga aktif di berbagai lini. Nah, mengenai itu teman-teman pemirsa Pokemon, setelah ini akan diberikan trik dan caranya nih bagaimana agar bisa secepat kilat ya pemain debutan bisa lolos P3K. Langsung saja mungkin akan lebih rinci bersama Pak Dekan. Ya, kembali lagi di sesi kedua Pokemon ya. Ini jadi giliran saya bertanya.
Tadi sudah ditanyakan lebih dalam oleh Mas Vicky, ya, Mas Daudin. Ini buat para jakwir Pokemon, kita nyebutnya jakwir, Pak. jakwir Pokemon. Nah, biar ada kedekatan ya, secara chemistry channel ini dengan para jakwir Pokemon dimanapun berada. Nah, buat Mas Daud, pasti para jakwir itu penasaran ini. Kan kita sudah sering mendengar ya, bahwa ketika terjun ke dunia pendidikan itu pertama pasti penuh dengan ya pengabdian. Ya, lika-likunya banyak. Iya. Nah, Mas Daud tadi berapa tahun ya di sesi pengabdian itu? 1,5 tahun, Pak. Nah, 1,5 tahun lebih 5 bulan maksudnya ya? 6 bulan. Oh, 1 tahun lebih 6 bulan. Iya. Oke. Nah, Mas Daud tadi menyampaikan pasti ada cerita nih yang bisa dibagi untuk para jakwir selama masa-masa pengabdian 1,5 tahun atau 1 tahun lebih 6 bulan. Silahkan Mas Daudin. Ya, namanya kehidupan, Pak, ya. Pasti kan ada di bawah, ada juga di atas. Roda. Iya, pro dan kontra. Nah, kebetulan ini mungkin jadi pelajaran yang benar-benar apa ya, dalam kehidupan saya baru mengalami, Pak. Iya. Saya masih muda dan guru baru, bisa dikatakan guru baru. Tapi alhamdulillah saya dibebani yang begitu besar, Pak. Apa itu maksudnya yang begitu besar? Saya baru masuk itu langsung disuguhin untuk ngajar kelas yang paling ekstrim, Pak. Kelas yang paling ekstrim. Itu kelas 1. Oh, kelas 1. Kelas 1 itu peralihan dari TK ke SD. Nah, iya. Itu paling ekstrim ya. Ekstrim sekali, Pak. Nih, monggo pengalamannya Mas Daud selama mengajar kelas 1 pasti menarik ini. Bisa dibagi. Padahal di benak saya tuh, saya dulu pernah, Pak. Saya tuh nggak pengen yang namanya ngajar. Bahkan cita-cita ngajar pun nggak ada, Pak. Oh, dulu nggak punya pemikiran saya untuk ngajar, Pak. Sama sekali nggak ada. Tapi ternyata kurun berapa waktu lama enak juga ngajar kayak gitu. Oh, mulai menikmati. Begitu pas saya sudah tekadnya bulat, Pak, waktu lepas dari CV-nya untuk teknik sipil itu, saya masuk ke dunia pendidikan. Nah, langsung disuguhin tuh, Pak, luar biasa. Langsung masuk dan dapat SK-nya itu ngajar kelas 1. Yang dimana saya nggak pengen menginginkan itu. Oh iya. Ternyata saya malah disuguhkan itu tuh, Pak. Dan ya begitu banyak sekali ya yang harus bener-bener ngemong tuh, bahkan. Ngemong ya. Iya. Ini kalau bagi jakwir Pokemon atau pemirsa Pokemon yang di luar dari Jawa gitu ya, ngemong itu maksudnya disclaimer itu apa namanya mengemong itu apa, Fik? Iya, jadi ngayomi. Lebih arah ke mengayomi. Oh iya betul. Lanjut Mas tuh. Dan kebetulan waktu itu saya juga kaget, Pak. Karena memang dikasih pilihan, ya mau nggak mau, karena saya pengen tekad diri untuk mengabdikan diri, ya udah saya terima. Alhamdulillah dari situ tuh saat pun dapat gelar, Pak. Gelar Ya. apa lagi ini? Setelah saya didik anak 1 tahun setengah semester, ada pemilihan pas itu hari guru, Pak. Oh iya, pemilihan hari guru. Dari guru tuh saya dapat reward guru terfavorit. Oh, untuk SD applause lagi nih. Guru terfavorit Nah. SD Negeri Kupu 2. Kupu ya. SD Negeri Kupu itu ada di Kabupaten Brebes. Lanjut. Nah, dari situ mungkin itu pengalaman yang begitu besar, Pak, ya, karena sebenarnya kan yang untuk kelas 1 kan harusnya itu dididik oleh guru-guru yang mungkin lebih senior. Oh iya, yang pengalamannya lebih. Iya, betul. Tapi kepala sekolah memberikan kepercayaan itu, Pak, kepada saya. Nah, akhirnya ya udah, karena memang itu sudah tugas saya didik benar-benar. Alhamdulillah dari 34 siswa, Pak. Itu yang awalnya pada saat pendaftaran kita kan screening dulu kan, Pak. Yang bisa baca berapa, yang bisa menulis berapa, yang bisa menghitung berapa. Dari 34 siswa. 34 peserta didik. Banyak itu. Banyak satu kelas ilmu kan itu. Iya. Nah, itu
yang bisa baca itu hanya 6 orang. Oh iya. Itu awal masuk waktu di ini Pak. Berarti Screening. 28-nya 2008 masih belajar. Nah, Ya nggak belajar. apa-apa. Nah, alhamdulillah begitu pas kenaikan kelas, Hah? ketika saya tes dengan bacaan, kan ada jilid 1, jilid 2 sampai jilid 6 tuh Pak. Oh, Ya, ada itu jilid itu maksudnya level level bacaan. bacaan. Oh iya. Nah, alhamdulillah dikasih soal dengan bacaan yang kalimat lengkap, itu alhamdulillah dari 34 hanya tersisa 6 orang. Oh iya, intinya untuk kelas masuk ke kelas 2, PR untuk memberikan skill tentang membaca tinggal 6 siswa. Oh. Ya alhamdulillah seperti itu. Ya memang harus seperti itu sih Pak. Soalnya kan memang tujuan pendidikan itu kan untuk kelas 1 yang penting bisa baca, tulis sama membaca. Calistung itu bisa nulis. Alhamdulillah juga Pak. Tulisan untuk siswa saya ya sedikit luar biasa lah. Ada yang seperti kita ketahui. Tapi alhamdulillah. Ya, sebenarnya mereka punya bakat membuat resep lah. Dan itu melebihi dari dokter. Oke, kembali lagi. Ini pertanyaan yang berikutnya buat Mas Daudin. Mas Daudin. Oh, saya manggilnya harusnya jangan Mas lagi gitu ya. Pak Daudin SPD, Pak Guru. Buat Pak Daudin sendiri, ketika mendengar kata anak-anak gitu ya, atau bahasanya peserta didik gitu ya, sebenarnya apa yang ada dalam pikirannya Mas Daudin? Sebenarnya kalau sudah berkaitan dengan anak tuh, saya langsung mindset-nya bagaimanapun, kebetulan ya Pak, saya itu ngajar di desa saya sendiri. Iya, di desa Kupu. Kebetulan untuk notabene rata-rata itu untuk pendidikan kita sangat rendah Pak. Jadi di bawah, untuk terutama di daerah Kupu itu kan dibagi menjadi 4 Pak. Nah, desa Kupu ada 4 pedukuhan. Iya. Kita yang paling rendah Pak, terutama di Kupu Barat. Nah tapi dari situ saya punya mindset bagaimana cara mendidik itu. Akhirnya dari situ awal juga punya keinginan untuk ngajar. Oh iya, betul. Dari situ kalau sudah kaitannya dengan anak, bisa mungkin saya memberikan pembelajaran yang terbaik Pak. Buat mereka. Iya. Jadi setiap, ya ini sih barangkali bisa dicontoh untuk guru-guru yang lain juga Pak. Iya. Itu saya punya trik agar siswanya bisa belajar dengan giat, termotivasi, terutama kita mendidikan bukan hanya tentang kognitif saja, afektifnya juga harus ada, kemudian psikomotornya juga harus ada. Nah, di dalam kelas itu Pak, saya sering sekali ngebikin sebuah kuis, dan kuis itu pasti ada hadiahnya. Jadi untuk ngebikin siswa itu bisa berani maju ke depan, kita kasih iming-iming. Iya. Ini disclaimer lagi buat pemirsa Pokemon, buat Jakwir Pokemon. Tadi pembicara narasumber kita, Pak Daudin SPD, bicara tentang kognitif, afektif, psikomotor. Nah, apa sih maksud dari kalimat-kalimat itu? Kalau penasaran, silahkan join, bergabung bersama kami di program studi PGSD. Karena itu sebenarnya memang hal yang sering kita bahas ya di prodi kita. Nah ini pertanyaan selanjutnya buat Pak Daudin SPD. Ya kalau kita bicara tadi tentang pendidikan, peserta didik anak dan sebagainya, ibaratnya kita kan memang mendidik ya, Pak Daudin ya. Kita nggak tahu nih anak didik kita nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang akan jadi apa. Ya kan? Yang tentunya kita akan selalu berharap siapapun anak didik kita selalu mendoakan agar selalu sukses. Betul ya. Betul sekali. Justru kita akan lebih senang ketika anak didik kita itu lebih hebat daripada kita. Nah, karena yang kita bentuk itu kan resource ya, sumber daya manusia, bukan membentuk atau mencetak bata lah gitu. Nah, ini Mas Daudin. Dan para Jakwir Pokemon. Saya yakin setiap orang itu pasti ada kemampuan lah untuk mendidik, walaupun tidak diberi kesempatan untuk menjadi seorang guru atau pendidik profesional lah, begitu. Tapi menurut Mas Daudin sendiri, menurut Pak Daudin sendiri, nah manggilnya Mas terus ini. Karena masih muda juga. Oh ya, ini disclaimer lagi, sampai saat ini bulan Desember tahun 2024
Ini Pak Daudin ini masih sendiri ya? Masih sendiri. Sendiri. Ya kita doakan nanti segera mendapatkan someone ya Amin. atau seseorang. Malah bahasnya ke situ. Ini Mas, Pak Daudin. Pak Daudin sendiri seneng nggak jadi seorang pendidik atau guru? Alhamdulillah Pak, untuk sekarang saya menikmati banget Pak. Menikmati. Bahkan lebih dari senang. Oh, Kalau ada lebih dari kata-kata senang. lain yang Oh, iya. mungkin lebih Di atas senang. mengekspresikan sebuah kesenangan, Iya. saya bisa mengutarakan itu. Pertanyaannya kan, are you happy? Happy. Wujud kesenangannya Pak Daudin ketika diberi amanah ya dari Tuhan Yang Maha Esa menjadi seorang pendidik profesional, menjadi seorang guru profesional. Feel-nya, kesenangannya, coba gambarkan di podcast ini. Untuk kesenangan saya pribadi Pak, kaitannya dengan mendidik itu terutama yang penting saya melihat siswa itu ketawa. Oh ya, ketika siswa bahagia kita ikut Ketika saya bahagia. bahagia. Jadi saya punya trik dalam yang tadi saya bicarakan kaitannya dengan pendidikan itu, saya untuk pribadi Pak, setiap hari sudah menyiapkan jajan untuk siswa saya. Rewardnya pasti jajan Pak. Iya, Dan iya. ketika anak itu sudah memberikan yang terbaik, saya kasih plus. Jadi bukan cuma hanya jajan, tapi dalam bentuk itu makanan. Oh iya. Saya selalu iming-imingin, kalau kalian bisa mengerjakan ini, kalian bisa ikut lomba. Iya. Saya siapkan bakso, saya siapkan es teh, saya siapkan raku chicken. Oh iya gitu. Tadi menyebut merek ya. Gak apa-apa, itu nggak usah disensor. Barangkali nanti yang disebut tadi mau jadi sponsor kita. Ini pertanyaan selanjutnya buat Pak Daudin. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Karena waktunya sudah cukup lama ya, Mas Vicky ya. Sudah cukup lama. Pertanyaan terakhir dari kami, saya dan Mas Vicky. Buat Pak Daudin, narasumber kita pada hari ini. Tips dan triks ketika lulus dari program studi pendidikan ya, terus kemudian masuk dalam sebuah institusi pendidikan, baik itu sekolah dasar, menengah, agar sukses di dunia pendidikan, ya terutama itu Dikdasmen ya, pendidikan dasar dan menengah itu. Itu bagaimana biar bisa mengikuti jejaknya Pak Daudin? Kalau saya bicara tentang pengalaman saya sendiri gini ya Pak, terutama kita yang penting satu yaitu ikhlas. Ikhlas. Kita Dicatat. mendidik anak itu dengan ikhlas. Mau anak seperti apa, bagaimanapun itu tanggung jawab kita. Oke. Memang terkadang kita itu dikasih pilihan yang sulit ya Pak. Jadi guru honor, ya kita tahu sendiri lah. Betul. Ya, jangankan buat kehidupan kita sendiri. Betul. Ya, untuk kebutuhan sekunder aja belum mampu. Betul lah. Itu Tapi kan ya dari situ Pak. Itu ya, iya. Itu kuncinya dari situ. Kita mau sukses, kita mau dikasih yang besar, ya udah kalau kita bisa menjalani itu, alhamdulillah Pak. Kan kalau bisa dihitung sangat itu 2 tahun, meskipun terhitungnya 1,5. Tapi kan untuk 1,5 ya. SK-nya itu kan total 2 tahun. Total 2 tahun. Iya. Jadi selama 2 tahun itu honornya ya alhamdulillah Pak, cukup buat untuk bensin saja. Iya. Nggak cukup untuk buat makan. Bensin waktu itu masih di bawah 10.000 atau sudah 10.000 ya? 7.000. 7.000 ya? 7.000-an. Pertalite ya. Pertalite 7.000. Nah, ya dari situ kan yang penting tadi balik lagi ikhlas, kita ngejalanin. Iya. Kalau kita ikhlas insya Allah. Dan memang kita juga hanya memberikan pembelajaran, tapi kalau bisa kita mendidik. Yang namanya guru kan bukan mengajar saja. Oh ya. Tapi mendidik yang benar-benar didik dari awal sampai nanti kita dapat outputnya sebagai apa sih? Gitu kayak gitu. Iya. Nah, saat tekun itu Pak dari situ. Tekun ya. Kebetulan juga yang penting sih gini, kita berikan ilmu yang kita punya ke siapapun. Iya. Jadi tidak hanya di sekolahan kita yang kita ajarkan. Ketika kita memberikan ilmu ke orang lain kan tidak membuat ilmu kita berkurang atau membuat kita bodoh. Justru kita memberikan ilmu kepada orang lain,
ilmu kita berkembang. Berkembang itu. Ya, Nah, dari itu kan kadang gini, Pak, kita sodako bukan hanya tentang materi. Iya, betul. Tapi kan tentang ilmu juga. Barangkali yang kita berikan itu bisa mendoakan kepada kita. Wih, keren ini. Seperti itu. Nah, Bisa alhamdulillah dipotong video tadi. Iya, lanjut. Buat FYP. Nah, dari situ kebetulan juga saya itu tidak hanya mengajar di kubu 2, Pak. Oh ya, Saya ada itu ada di tempat lain. kebetulan saya jadi seorang pelatih, Hmm? yaitu di PMR. Oh iya, tadi sudah ditanyakan sama Mas Vicky ya, Iya. aktivis Palang Baik Merah di PMR, ya. saya kebetulan ada di SMK Sewanasari, Oh iya. di Kabupaten Brebes juga ada. Nah, dari situ ilmu saya dikasihkan. Alhamdulillah, mungkin dari situ Pak dapat doanya terlalu banyak. Oh iya, Makanya betul. dicepetin tuh, dapat SK-nya. Yang harusnya saya juga nggak Luar nggak mudah biasa. gitu. Ya ini memang the power of prayer. Jadi kekuatan sebuah doa. Doa. Penting dicatat buat Cakwir Pokemon. Ada tambahan lagi, Pak Daudin? Terutama yang penting bagi saya sih kebetulan saya kan dari anak mungkin dibilang bungsu-bungsu, Pak. Karena ada saya sudah nikah. Oh ya. Nah, jadi saya itu kategori orang yang penakut sama orang tua. Adiknya Pak Daudin sudah nikah? Sudah nikah. Pak Daudin belum. Oh, ya. Nah, ini Desember 2024. Oke. Lanjut Pak Daudin. mungkin dari rasa takut itu akhirnya saya selalu mentaati dari perintah dari orang tua, Pak. Oh iya. Kuncinya di situ. Birrul Walidain. Walidain. Dari situ semua keinginan kita insya Allah dapat dikabulkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini selain Pak Guru, mungkin pas juga dilabeli Pak Ustadz Daudin. Karena pembicaraan kali ini memang tentunya penuh dengan makna ya. Dan nilai-nilai yang tadi disampaikan oleh kita dalam diskusi atau pembicaraan pada kali ini, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Pak Daudin, dari pertanyaan tadi yang terakhir, mungkin saya pengen ngambil closing statement lah ya. Silakan. Ya sekitar 1 menit aja lah dari Pak Daudin overall ya tentang histori perjalanan hidup Pak Daudin sampai sekarang sudah menerima SK P3K di SD Negeri Kupu Kabupaten Brebes yang pada awalnya tentunya penuh dengan perjuangan ya. Pastinya. Ibaratnya cara orang Jawa ngomong itu prihatin. Prihatin. Nah, nanti kalau yang nonton dari luar Jawa, prihatin itu apa? Nah, nanti bisa tanya di AI atau di Google. Nah, maksud dari prihatin ya intinya sabar gitu ya. Monggo Pak Daudin. Tips buat teman-teman, jalani hidup sesuai dengan gaya, nggak perlu gaya ya. Yang penting kemampuan kita batasi dengan yang kayaknya gaya kita seberapa, kita harus tahu sadar diri. Intinya seperti itu aja. Nggak usah iri dengan yang lain. Sesuai dengan kemampuan kita aja. Insya Allah hidupnya akan lebih aman dan nyaman. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wah, mantap. Terima kasih Pak Daudin. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih pemirsa Cakwir Pokemon. Nggak usah lama-lama, Vicky. Ya, baik. Terima kasih atas kebersamaannya pada kesempatan kali ini di Pokemon yang ke-14. Jangan lupa saksikan video-video terbaru dari kami, ya Pak, yang tentunya akan membahas dan mengupas narasumber yang ya Gokil. Ya, gokil, unik, luar biasa. Dan menginspirasi tentunya. Iya. Kita tutup. Itu saja dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.